Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Entah jam berapa kalian lihat video ini. Eh, jadi untuk mata kuliah rekayasa bendungan akan saya lanjutkan dengan sisa 7 pertemuan berikutnya sebelum nanti di pertengahan semester. Oke, sebenarnya rekayasa bendungan sudah pernah kita banyak bahas di semester sebelumnya. Sepertinya dengan mahasiswa yang sama, di kelas yang sama seperti itu. Jadi sebenarnya saya nggak akan menjelaskan lebih banyak lagi masalah basic teorinya. Tapi di awal pertemuan ini, saya mungkin akan flashback kembali tentang basic teori tentang bendungan besar yang mungkin di pertemuan sebelumnya dengan dosen sebelumnya sudah diminta untuk banyak identifikasi jenis-jenis bendungan yang ada di Indonesia kayak gitu. Oke, nah jadi untuk study plan rencana pertemuan yang akan kita lakukan selama sisa pertemuan ini di mata kuliah rekayasa bendungan adalah yang pertama, pertemuan ini tentang basic of dam engineering. Jadi sebenarnya kita masih ada koneksi dengan materi-materi di pertemuan sebelumnya, di semester sebelumnya. Nah kemudian untuk pertemuan kedua, diharapkan kalian bisa mengidentifikasi jenis bendungan. Maksudnya adalah kalian harus memilih salah satu bendungan yang ada di Indonesia yang ada data lengkapnya seperti itu untuk menjadi study case untuk tugas-tugas sampai akhir nanti. Jadi kalian akan berpedoman pada satu bendungan itu. Jadi jangan pindah-pindah kalau bisa. Nah, setelah itu di pertemuan ketiga saya akan menjelaskan sedikit banyak masalah study operation and maintenance for dam. I mean, banyak sekali mengapa kita harus melakukan suatu operasi dan pemeliharaan bendungan dengan studi kasus di dunia ini. Nah, that's why kenapa kita perlu melakukan pemeliharaan bendungan, mengapa kita harus mengoperasikan, kita akan mengetahui di pertemuan tersebut. Nah, setelah itu, setelah pertemuan selesai, eh, pertemuan berikutnya kita akan membahas masalah redesign dan modeling progress. Jadi sebenarnya ini akan menjadi tugas di pertemuan ketiga. Jadi pertemuan keempat kalian akan presentasi. Presentasi mengenai safety factor dengan metode irisan yang udah kalian lakukan juga pada tugas di semester kemarin dengan CPAGE. Nah mungkin CPAGE ini yang baru. CPAGE ini menggunakan metode Casagrande. Nanti akan saya share bagaimana cara membuatnya. Ada PDF untuk metode bagaimana cara menentukan seepage menggunakan Casagrande method untuk dam kayak gitu. Jadi untuk pertemuan keempat kita nanti presentasi di breakout room seperti itu untuk mengetahui progres kalian untuk menganalisis safety factor menggunakan metode slice dan seepage menggunakan metode Casagrande kayak gitu. Nah, setelah itu selesai, kita masuk ke pertemuan kelima, kita masuk ke modeling yang geostudionya. Nah, sama, pertemuan kelima adalah presentasi tugas dari pertemuan keempat, yaitu sudah mulai yang numerik menggunakan software. Kalau untuk pertemuan keempat kita presentasinya pakai yang manual, AutoCAD, biasanya AutoCAD, Casagrande dan Slice. Nah, kemudian yang kelima, pertemuan kelima kita menggunakan GeoStudio seperti yang tugas kemarin. Hanya saja kalian menggunakan study case bendungan yang sudah kalian uh, pilih. That's why kalian harus pilih bendungan yang datanya lengkap. Maksudnya data lengkap di sini adalah kalian tahu data itu nanti akan digunakan untuk metode slice untuk menghitung safety factor sama untuk menghitung atau menganalisis seepage. Jadi kalau bisa datanya lengkap bendungannya kayak gitu. Nah, kemudian pertemuan ke-6 setelah itu kita akan membahas masalah maintaining engineering skenario atau model. Jadi dengan masih dengan model yang sama, GeoStudio kalian itu, tapi kita nanti akan buat banyak skenario. Skenario yang dimaksud adalah mungkin materialnya berbeda atau dikasih apa. Nanti kita pengen tahu sebenarnya bendungan yang seperti apa sih yang di case kalian itu yang paling efektif kayak gitu. Nah, habis itu untuk pertemuan terakhir dengan saya, kita akan ada final showcase dan report briefing. Artinya adalah sama, jadi mungkin di banyak pertemuan kita di rekayasa bendungan ini banyak di breakout room seperti itu. Nanti setiap kelompok presentasi progresnya masing-masing. Eh, akan dilakukan asesmen juga setiap pertemuan. Asesmennya seperti apa nanti akan kita jelaskan seiring berjalannya waktu. Oke, final showcase, kalian presentasi juga sampai akhir, berarti kalian udah selesai semua tugas yang untuk rekayasa bendungan ini. Dan report briefing. Report briefing ini menjadi kayak, ya sebenarnya sama seperti tugas semester kemarin, cuman ini kan lebih ke study case. Kalian menghadapi atau mengerjakan sesuatu yang itu data sekundernya ada, data realnya di lapangan itu ada kayak gitu. Kurang lebih yang akan kita lakukan selama 7 kali pertemuan.
untuk menyelesaikan rekayasa bendungan di semester ini adalah seperti itu. It's okay. Oke, jadi seperti yang saya state sebelumnya bahwa ini adalah pengulangan karena materi ini sudah saya berikan di semester sebelumnya. Jadi saya akan sekilas saja masalah materi basic bendungan besar ini. Jadi bendungan besar sebenarnya terhubung dengan reservoir, dengan elemen utama dam, intake, dan spillway. Nah, kemudian tipenya ada banyak. Pasti sudah pernah dijelaskan Pak dosen sebelumnya juga bahwa tipe bendungan ada tipe urugan atau embankment dam, kemudian ada gravity, kemudian ada plat penahan, buttress dam, sama arch dam, kayak gitu. Nah, ini beberapa catatan juga mengenai bendungan yang sebenarnya kalian juga sudah dapat harusnya di semester kemarin. Jadi nanti kalau misalnya kurang paham, nanti bisa di screenshot, kemudian bisa dibaca atau di pause video ini. Kalau misalnya PPT di semester kemarin belum dapat atau hilang atau entah di mana. Nah, ini beberapa jenis bendungan. Yang tadi saya maksudkan skenario bendungan tadi adalah seperti ini. Sorry, ini jadi bentuk-bentuk bendungan ya. Bendungan urugan, bendungan beton, kemudian ada material urugan, ada banyak, ada earth fills sama rock fills. Terserah nanti seperti apa yang kalian inginkan untuk skenario. Nah, maksudnya dari skenario yang tadi saya jelaskan di awal tadi mengenai pertemuan geostudio yang akan kalian modelkan adalah seperti ini. Jadi misalnya ada material di hilir sini, atau material seperti ini, atau material seperti ini. Jadi yang dimaksud skenario seperti itu. Jadi untuk case tadi kalian, bendungan yang kalian pilih itu kira-kira mana sih yang paling efektif? Karena beda case, beda lokasi, sepertinya juga beda karakteristik seperti itu. Nah, kita pengen tahu. Jadi skenario pemaduan itu akan membuat kayak more deep understanding aja sih kalau misalnya kalian berhadapan dengan kasus bendungan atau nanti mengerjakan suatu project yang berhubungan dengan bendungan. Kayak gitu. Jadi ini variasi juga bisa menjadi skenario. Kemudian pemilihan jenis urugan sama ya, udah pernah saya bahas juga mengenai jenis urugan yang perlu diperhatikan ketika melakukan konstruksi bendungan. Jadi nanti bisa di screenshot aja masalah ini. Dasar perancangan ini juga sudah, karena kalian sudah mengerjakan tugas yang kemarin saya buat. Saya pikir ini sudah kalian master. I mean, kalian udah tahu step-stepnya cara membuat bendungan dan cara melakukan analisis safety factor menggunakan metode slice atau metode irisan. Jadi dasar perancangan kurang lebih seperti ini. Oke, ini rumus kerja perancangan dimensi tubuh bendungan. Kalian udah paham masalah ini. Kemudian dilanjutkan seperti ini. Ini contoh soal yang saya yakin juga sudah pernah kalian dapatkan. Kalian juga pernah praktek langsung di tugas-tugas yang sudah pernah saya berikan. Seperti ini. Kemudian kita ada C-page. Nah, C-page ini kita akan menggunakan metode Casagrande yang baru, mungkin yang berbeda dengan semester sebelumnya, yang mungkin belum pernah kalian lakuin. Jadi nanti akan saya lampirkan PDF-PDF mengenai bagaimana cara membuat C-page dengan metode Casagrande di bendungan case study yang kalian pilih nanti. Oke, ini tipikal rencananya akan menjadi skenario nanti di model geostudio kalian. Seperti ini materi tubuh bendungan, it's okay. Ini dam failure, ini sudah pernah kita bahas juga. Oke, mungkin saya putar bentar aja. Jadi kita akan memodelkan seperti ini juga di case-case kalian, kapan bendungan itu akan roboh, kapan bendungan itu akan bertahan lama, kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi intinya ketika kalian memilih bendungan, data sekundernya kalau bisa lengkap kayak gitu. Dan kalau bisa mungkin nanti akan saya buat list, jadi setiap mahasiswa nggak akan mendapatkan case bendungan yang sama kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti ini dengan adanya banyak air, kemudian materialnya itu homogen kayak gitu, akhirnya safety factor-nya lemah, akhirnya ya terjadi dam failure atau kegagalan bendungan. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini juga sama masalah bendungan ini ketika diberikan beberapa skenario yang pernah kita bahas juga video-video ini kemarin. Oke, ini slope stability menggunakan metode irisan. Saya pikir kalian juga sudah paham bagaimana cara ngerjainnya. Jadi saya nggak akan membahas lebih lama lagi masalah ini.
Kalau misalnya agak lupa gimana cara ngerjainnya, akan saya nanti insert link video di semester kemarin terkait pembahasan ini. Don't worry about that. Oke, contoh soalnya diminta untuk membuat irisan, kemudian nilai Z, nilai ZW, sudut irisan seperti ini, menghitung pelajaran busur irisan, dan terakhir dapat safety factor. Oke, kurang lebih seperti itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Oke, jadi itu untuk basic of dam engineering. Jadi tidak selengkap yang materi ini seharusnya, tapi untuk lengkapnya akan saya insert link di pembahasan semester kemarin mengenai bendungan juga. Biar misalnya kalau kalian ada yang lupa kayak gitu, biar bisa refresh about the material. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya diharapkan nanti ini tugas juga sebenarnya yang perlu kalian perhatikan, kalian siapkan identifikasi of dam for case study. Jadi kalian pilih suatu studi kasus bendungan, bebas apakah itu bendungan yang udah pernah kalian identifikasi dengan dosen sebelumnya. Yang penting pilih salah satu yang punya data sekunder yang lengkap sehingga kalian bisa nanti menghitung safety factor sama si page-nya nanti dan dimodelkan dengan GeoStudio. Nanti untuk contoh final report-nya mungkin akan saya share juga bersamaan di e-learning di Elok. Nanti akan saya share gimana cara login di Elok, password-nya apa dan lain-lain. Jadi itu yang perlu kalian siapkan di pertemuan selanjutnya, yaitu identifikasi bendungan yang menjadi case study. Pilih salah satu mahasiswa, satu bendungan. Kayak gitu. Nanti kita akan bahas itu di pertemuan selanjutnya. Kita ada breakout room, kemudian akan presentasi data kalian seperti apa. Untuk presentasinya ya mungkin siapin aja, maksudnya tinggal copy paste aja kan sebenarnya. Copy paste aja data bendungnya apa, kemudian nanti data di situ ada apa aja kayak gitu. Jadiin sebuah PPT, setelah itu kita presentasikan di pertemuan berikutnya. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.